Gajah Mada. Gajah Mada menyimpan segudang misteri, mulai dari kelahirannya sampai kematiannya. Dari sisi kelahirannya, banyak versi yang berkembang di masyarakat. Ada yang bilang Gajah Mada dilahirkan di Bali, ada juga yang menduga dilahirkan di Lamongan. Dan tidak sedikit orang juga menduga bahwa Gajah Mada dilahirkan di Mojokerto. Menurut kitab Usana Jawa, Gajah Mada dilahirkan di Bali, sedangkan menurut Serat Pararaton disebutkan bahwa Gajah Mada anak dari Gajah Pagon. Gajah Pagon adalah seorang pengawal Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit. Pada waktu runtuhnya kerajaan Singosari, diceritakan Raden Wijaya kala itu mengungsi ke Madura. Di kejadian itu, Gajah Pagon mengalami cedera atau luka, sehingga Raden Wijaya meninggalkan Gajah Pagon dan memerintahkannya untuk tetap tinggal di Madura, sampai ia kemudian menikah dan mempunyai anak. Anak inilah yang nantinya dikenal dengan nama Gajah Mada. Istilah gajah sebenarnya simbol bagi sosok yang pemberani, tahan mental, tidak mudah menyerah, setia pada pemimpinnya, mempunyai kekuatan untuk menyingkirkan aneka rupa penghalang. Menurut Muhammad Yamin, dalam bukunya yang berjudul Gajah Mada Pahlawan Persatuan Nusantara, menurut Muhammad Yamin, Gajah Mada terlahir dari dalam buah kelapa, tidak mempunyai ayah dan ibu. Dikatakan Gajah Mada merupakan jelmaan Dewa Wisnu yang terlahir dari kehendak para dewa-dewa. Ada pula versi dalam babat Gajah Mada yang mengatakan bahwa Gajah Mada adalah anak Dewa Brahma dan ibunya putri seorang pendeta pada zaman itu yang bernama Empu Sura, yang setelah dewasa Gajah Mada diangkat anak oleh Mahapatih Majapahit. Ada pula yang menyatakan Gajah Mada terlahir di Lamongan. Menurut cerita turun-temurun ini, Gajah Mada mempunyai nama asli Mada atau Madali. Ibunya adalah putri seorang prajurit dari Maharaja Kertanegara, dan ayahnya adalah seorang perwira kerajaan Tartar. Banyak sekali mitos-mitos yang ditempelkan pada sosok Gajah Mada, maka perlu treatment khusus untuk bisa menyikapi mana fakta, mana mitos ketika membaca naskah, serat-serat yang menginformasikan tentang Gajah Mada. Dikarenakan informasi-informasi dari nenek moyang sering dibungkus dengan simbol-simbol dan mitos-mitos, maka diperlukan cara untuk mentelaahnya, yaitu menyikapi mode-mode mitos yang jenisnya semiotik, linguistik, atau semantik. Misalnya mitos yang bermakna literal, yaitu menyikapi bunyi mitos tanpa merubah sedikit pun. Sedangkan mitos yang bermakna kontekstual, yaitu menyikapi mitos sesuai konteks situasinya dan di zamannya. Sedangkan mitos yang bersifat eksistensial, yaitu menyikapi mitos dalam versi pribadinya, sesuai makna dan manfaatnya untuk dirinya dalam kehidupannya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat kisah Gajah Mada dengan menyikapi mitosnya secara eksistensial. Pada Serat Pararaton, yang sebagian besar berisi cerita tentang Ken Arok dan Singosari, dan tidak jelas siapa penulisnya. Dalam penelitian kitab ini ditulis pada akhir-akhir era Majapahit
dan banyak mengandung mitos-mitos, bahkan menjadikan kebingungan para peneliti untuk mengungkap mana yang fakta, mana yang mitos. Diceritakan bahwa dalam Serat Pararaton, sosok Gajah Mada mempunyai profil yang bertanggung jawab, tegas, cerdas, setia, tahu diri, dikagumi, ditakuti, dan tidak tergantikan. Ilustrasi Gajah Mada yang bertanggung jawab dikisahkan pada waktu itu. Gajah Mada seorang kepala pengawal istana yang dikenal dengan Bayangkara. Dalam pemberontakan Rakuti, pada saat itu istana jatuh, namun Gajah Mada tetap dengan tugasnya memenuhi tanggung jawab untuk mengawal dan menyelamatkan Raja Jayanegara beserta keluarga istana lari dan mengungsi sampai ke daerah Pedander, yang saat ini daerah ini masuk dalam wilayah Bojonegoro. Dari kisah inilah menunjukkan bahwa Gajah Mada memang sosok yang bertanggung jawab. Gajah Mada adalah sosok yang tegas. Sikap ini diilustrasikan dalam Serat Pararaton. Sewaktu dalam pengungsiannya, datanglah seorang pengalasan, yaitu prajurit khusus atau rahasia, yang tugasnya menyampaikan info atau menyampaikan surat. Yang ketika itu, prajurit pengalasan ini meminta izin kepada Gajah Mada untuk pulang. Berdasarkan pertimbangan dari Gajah Mada, yang saat itu dalam keadaan genting melakukan persembunyian untuk mengamankan raja, maka ditakutkan prajurit pengalasan ini membocorkan rahasianya, sehingga dengan terpaksa Gajah Mada membunuhnya. Gajah Mada sosok yang cerdas. Kecerdasan ini tergambar dalam tindakan Gajah Mada membawa raja beserta keluarga istana yang saat itu terancam akan keselamatannya dan kembali lagi ke istana dengan mengumpulkan orang-orang yang masih setia. Kemudian dengan strategi tertentu, karena kecerdasannya, akhirnya tidak lebih dari seminggu Gajah Mada bisa mengembalikan lagi tahta Jayanegara. Gajah Mada juga dikenal setia. Kesetiaannya terhadap kerajaan yang cinta dengan tanah air dibuktikannya dalam Sumpah Amukti Palapa. Gajah Mada dikenal orang yang tahu diri, bukanlah orang yang ambisi jabatan. Diceritakan suatu ketika, Mahapati Aryatadah dalam keadaan sakit bersamaan dengan kejadian pemberontakan Sadeng. Di saat itulah Gajah Mada menjadi calon kuat, satu-satunya orang yang bisa menggantikan Mahapati Aryatadah. Tapi kemudian Gajah Mada menjawab, "Aku akan menerima jabatan itu jikalau sudah berhasil mengatasi pemberontakan Sadeng." Selanjutnya, ciri Gajah Mada yang sangat populer sekali adalah dia dikagumi dan ditakuti. Sikap ini muncul sejak Gajah Mada mengatakan sumpahnya, yaitu Amukti Palapa, yang pada akhirnya dengan upayanya membuat Majapahit menjadi kerajaan besar dan ditakuti. Gajah Mada merupakan pemimpin yang tidak tergantikan. Ketika Gajah Mada pergi atau tidak menjabat lagi, Raja Majapahit Prabu Hayam Wuruk kebingungan. Bahkan beliau mengaduh kepada ibundanya untuk mencari ganti dari seorang Mahapatih Gajah Mada. Sehingga dengan terpaksa jabatan Mahapatih diemban oleh Raja Hayam Wuruk sendiri. Hal ini dikarenakan sosok Gajah Mada adalah orang yang tidak tergantikan.
Itulah beberapa profil-profil Gajah Mada yang sepatutnya kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu jadilah orang yang bertanggung jawab, tegas, cerdas, setia, tahu diri, dikagumi, dan ditakuti serta tidak tergantikan, yang pada akhirnya akan mendapatkan kesuksesan. Kemajuan suatu bangsa tidak lepas dari sejarah bangsa tersebut, dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsanya. Dengan karyanya menjadi contoh dalam pengembangan segala aspek kehidupan masyarakat. Salam budaya Nusantara, tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Rahayu.